Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, masih pagi. Sudah sarapan semua? Belum. Belum sarapan? Belum. Kenapa kok belum sarapan? Susu, Bu. Ya, meskipun belum sarapan, nanti sama bubur kurang lebih 2 jam. Kita jalan dulu gimana? Ya. Semangat ya, meskipun Ya. nanti 2 jam langsung istirahat, boleh langsung makan. Sekarang jalan dulu. Yang mimpin jalan siapa ini? Bubur atau? Nah, semangat deh ya. Ya. Jalan-jalannya jalan apa? SMK? Ya. 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Tata Boga? Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Mantap semuanya. Oke, sebelumnya saya absen dulu. Kelihatannya ada beberapa yang nggak masuk ya hari ini ya. Ya. Yang pertama anak Toki. Sakit. Anak Toki sakit. Dinda? David? Aduh. Aisyah Fadila. Angga Nova. Sakit, Bu. Angga Nova juga sakit. Rumahnya mana ini? Ijen ya? Ya. Pakai. Angga Rival. Ada. Ariani Dwi Bintang. Sakit. Sakit. Oh, sakit perut kemarin ya? Iya. Ayu Adi Ningsih. Azrul Devi. Udah sehat ya? Kemarin di jenguk Bu Wati ya? Iya. Jadi Mas ya? Gitu mana gitu? Dimas. Ada. Dinda Ayu. Dinda Deza. Rita Anissa. Diva Sapitri. Dwi Astuti. Dwi Virgiana. Elga Muji. Sakit. Musim hujan apa ya? Banyak yang sakit ini. Terus nggak sarapan kalau pagi. Elina Restu. Elo. Elsa Agustin. Endang Wahyuni. Fahmi. Ada. Pakria Besti. Fatmawati. Pinkan. Siti Munawaro. Kalau lemes awak Fitri Nur Aini. Habib Yusuf. Hasti. Husnul Khotimah. Lailatul Jannah. Lailatul Rahmah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sofrol dan hatrol. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi roti tawar, ya kan? Di teorinya roti tawar, bahan-bahan, alat, cara pembuatan kemarin kita sudah mempelajari roti tawar. Terus habis itu kemarin juga kita sudah praktek bikin roti tawar. Untuk hari ini materi selanjutnya yaitu produk sofrol dan hatrol. Dan kemarin Ibu juga sudah mengasih kepada kalian modul sofrol dan hatrol. Kira-kira sudah dibaca? Sudah dibaca? Belum. Coba tak tes. Duit, apa sofrol dan hatrol? Apa ya, Bu? Belum membaca. Ada yang sudah membaca? Belum. Belum. Dulu waktu kita table manner itu waktu kelas 2 masih ingat table manner kelas 2? Nah, di hotel apa kita table manner? Iya. Di hotel ya. Sebelum makanan appetizer itu datang, kan ada roti
kecil tuh sama butter Ya. yang dikasihkan pertama kali untuk kalian. Iya. Ada yang ingat nama rotinya? Ingat Bu, Apa Mimi? itu namanya dinner roll. Dinner roll itu masuk di soft roll atau hard roll? Soft roll. Soft roll. Nah, oke, benar. Itu soft roll. Sebentar. Kira-kira kalau ibu memberikan contoh kepada kalian, ada yang ingat ini? Saya Bu tahu Bu, Apa? itu soft roll. Ayo sini maju, kasih tahu ke teman-teman. Nih, duduk no. Ini soft roll itu kayak gini. Soft roll. Kalau yang ini Itu hard roll. namanya apa? Bagian tahu Bu. French bread atau pancake? Iya. Ya. Biasanya buat apa ini? Kalau di hotel? Garlic Garlic bread. Garlic bread. Iya. Garlic bread itu untuk apa? Sup. Sup. Di salad juga. Pendamping Pendamping sup. sup. Iya. Oke. Sebelumnya nanti ibu akan memberikan apa terkait materi ini akan saya tampilkan PPT dan juga YouTube biar kalian tahu bagaimana sih apa dari soft roll dan hard roll itu ada perbedaannya, karakteristiknya. Oke, saya akan menampilkan dulu di sini di PowerPoint. Minta tolong ini dilihat. Yang depannya Bu. Yang depan. Azul ini minta tolong dihidupkan Mas. Dibantuin Ibu. Oke, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, silakan disimak ini PowerPoint yang sudah disiapkan. Nanti kalau ada yang belum dipahami, dicatat dan nanti kita bahas bersama-sama. Nanti juga ada 2 video, yaitu ada video pembuatan dinner roll dan juga pembuatan French bread. Nanti untuk yang dinner roll itu untuk kelompok 1 dan 3. Untuk yang French bread itu untuk kelompok 2, 4, dan 5. Tapi kita perhatikan dulu untuk PPT yang saya tampilkan ini, yaitu materi menganalisis roti soft roll dan hard roll. Nah, di sini nanti kalian akan mempelajari mengenai jenis-jenis soft roll dan hard roll, perbedaan soft roll dan hard roll, karakteristik soft roll dan hard roll, jenis bahan, alat, dan juga cara pembuatannya. Ya. Nah, ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Coba pingkan dibacakan pingkan. Nanti kita akan belajar apa saja. Materi pembelajaran 1. Pengertian bread roll, 2. Perbedaan soft roll dan hard roll, 3. Bahan soft roll dan hard roll, 4. Alat soft roll dan hard roll, 5. Karakteristik produk soft roll dan hard roll, 6. Dasar pada produser dan prosedur pembuatan soft roll dan
penyimpanan. penyimpanan softroll dan hardroll. Oke. Nah, ini nanti untuk linknya ya. Kita lihat nanti aja. Nah, ini bedroll. Bedroll itu merupakan salah satu roti yang berbentuk bundar dan kecil yang sering disajikan sebagai pelengkap saat makan atau biasa dimakan dengan butter. Ya. Terus lanjut. Nah, bedroll ini dibagi menjadi dua, yaitu ada soft roll dan juga hard roll. Nah, ini jenis-jenisnya bedroll itu ada soft roll dan hard roll. Selanjutnya soft roll. Nah, saya minta tolong dibacakan oleh Dito. Ayo Dito dibaca. Soft roll itu apa? Softroll adalah roti yang memiliki susunan rumah yang sangat tebal. Jenis roti ini biasanya mempunyai gerak tipis, lalu contohnya dinner roll. Dinner roll. Ya, ini tadi ya, dinner roll ya. Terus lanjut. Ada hard roll. Ya. Dari tadi Aisyah kok ngantuk sepertinya. Ayo Aisyah dibaca. Hard roll apa Aisyah? Hardroll, roti yang memiliki susunan rumah yang sangat padat dan keras. Jenis roti ini biasanya mempunyai kerak tebal dan kerak serta rasanya bersifat asam. Contoh French bread. Ya, French bread. Ini French bread ya. Bahan untuk membuat soft roll dan hard roll. Yang pertama ada apa Diva? Tepung, Ada tepung. Terus Esti? Gula. Yuni apa Yuni? Ragi. Terus Meme? Telur. Lanjut? Garam. Siti Munawaroh apa? Selanjutnya? Air. Terus Dimas apa Dim? Selanjutnya? Susu. Terus yang terakhir Azrul. Ada apa? Butter. Lanjut untuk alat yang digunakan. Yang pertama dari pinggan. Ada apa ini? Timbangan. Terus habis itu kotim. Ya, mixing bowl. Terus habis itu ada saringan. Terus ada gelas ukur. Terus ada measuring spoon. Terus mixer. Ada brush, scraper, rubber spatula, baking sheet, oven dan cooling rack. Selanjutnya ini udah gambarnya proses pembuatan ya. Nah, ini teknik pembuatan soft roll dan hard roll. Ya, yuk yang pertama. Yang pertama itu apa? Seleksi bahan. Kenapa Pak harus diseleksi bahan? untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Ya, kita harus menyeleksi bahan karena bahan yang harus kita pakai itu memang harus bahan-bahan yang berkualitas. Terus habis itu penimbangan. Kenapa harus dilakukan penimbangan kalau untuk membuat roti? Yuk, agar apa? Bentuk dan ukurannya sama. Ya, dan juga kalau membuat roti harus ditimbang dengan benar. Kalau misalkan kita timbangnya ada salah, pasti hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus habis itu mixing. Mixing itu adalah pencampuran. Tahap yang paling penting dalam pembuatan roti. Terus habis di mixing sampai adonannya kalis, selanjutnya itu difermentasi. Difermentasi selama kurang lebih berapa menit? 20. Itu yang pertama 40. Kurang lebih 30 menitan. Ya. Terus habis itu binding. Ayo. Materinya mana? Kak dibaca ya apa binding? Setelah difermentasi terus adonan ditimbang. Ya. Terus habis itu rounding. Rounding apa? Bulat-bulat. Ya. Bentuk.
intermediate proofing, terus setting itu pembentukan yang terakhir, dibuang gasnya baru dibentuk. Kalau misalkan dinner roll ya kita bentuk yang kecil seperti ini. Kalau untuk French bread kita bentuk panjang. Terus setelah itu panning, di baking, di binding itu pendinginan, dan yang terakhir pengemasan. Setelah rotinya dingin baru kita melakukan pengemasan. Nah, ini karakteristik soft roll dan hard roll. Nah, untuk karakteristik soft roll, ayo dibaca, minta tolong Dwi. Ayo dibaca, Wi. Soft roll, volumenya besar, warnanya apa? Ayo, Wi, dibaca, Wi. Soft roll volumenya besar. Warnanya coklat brown merata Ya. bentuknya kecil, bundar, simetris, kulitnya halus, teksturnya lembut dan elastis, Ya. rempahnya halus dan seragam, rasanya enak, asin, sedikit manis, gurih dan bersih. Kalau untuk hard roll minta tolong dibacakan oleh Elok. Ayo, Lok, dibaca, Lok. Hard roll. Hard roll besar, warnanya kecoklatan, bentuknya simetris, teksturnya kasar, remah kasar dan berpori besar, warna remah terang, lebih Lain dari dari soft roll. Nah, ini untuk adonannya yang dinner roll itu, nah seperti ini. Kalau yang di French bread ini ya, rumahnya ya, bisa dilihat. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk resepnya soft roll, dan di sini saya ngasih resepnya untuk pembuatan dinner roll. Nanti kalian bisa ngopi materi dari saya, dan resepnya ini nanti bisa ditulis di akhir pembelajaran untuk kita praktek minggu depan. Ini lanjut. Nah, ini resepnya French bread. Nanti juga sama, ada terigu, instant yeast, air es, garam, dan juga bread yogurt. Caranya yaitu aduk adonan sampai kalis. Adonan dibagi dengan berat timbangan 350 gram, lalu dibulatkan seperti bola, difermentasi. Ini bukan 11 jam, ini 4 jam. Terus dibuang gasnya, lalu dirol memanjang, kemudian digulung, disusun di atas loyang, difermentasikan kembali selama 60 menit. Terus sebelum dimasukkan ke pada oven, itu di atasnya French bread ini dikasih tepung, ditaburi dengan tepung, terus nanti dipotong sama pisau yang tajam, kemudian disemprot dengan air garam. Selanjutnya dibakar pada suhu kurang lebih 220 derajat Celcius. Nah, nanti setelah ini akan saya berikan 2 video. Untuk video yang pertama yaitu dinner roll untuk kelompok 1 dan 3. Nanti kelompok 1 dan 3 harus lebih memperhatikan, dan juga nanti kalau ada pertanyaan atau juga ada yang kamu belum paham, nanti ditanyakan kepada ibu. Ya, silahkan diamati untuk video yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menemukan proses pembuatan soft roll. Bahan-bahan yang diperlukan yang pertama hard flour, soft flour, instant yeast, milk powder, sugar, egg, salt,
water, butter, vegetable. Hal pertama yang dilakukan adalah campurkan dry ingredients yang terdiri dari soft flour, hard flour, instant yeast, sugar, dan yang terakhir milk powder. Lalu kita campur hingga rata. Setelah itu kita matikan mesin. Nah, Kita masukkan liquid yang terdiri dari kalau air mau menambahkan bahan, kita harus matikan dulu alatnya. dan telur. Jangan langsung dimasukkan. Nanti kalau langsung dimasukkan, misalkan ada yang ditambahkan, ada tepung atau apa, nanti terbang. Lalu kita nyalakan mesin dulu. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mesin. Kira-kira Kita ditambahkan masukkan apa ini? Fat yang terdiri dari butter, Eh, oil, apa? dan salt. Kita aduk kembali hingga kalis. Kalau pembuatan roti harus garamnya di Akhir. Yuk, kenapa kok di akhir? Supaya tidak manis. Supaya crispy. Ayo, apa yuk? Tadi lo, kenapa kok garamnya harus di akhir? Supaya yeastnya tidak mati. Supaya yeastnya tidak Mati. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, kalau ini tandanya udah apa ini? Kalis. Kalis, Pak. Apa ya? Prakteknya Kita udah gunakan apa? kemeja. Tadi ada yang tanya gimana? Apa itu kalis, Bu? Kalis itu Dan kita adonannya bulatkan udah dengan cara seperti ini. apa namanya udah dapat dibentuk dan itu nanti adonan bisa diambil dan juga di roofing, difermentasi maksudnya. bukan Kemudian kita tutup menggunakan plastik. Nah, untuk roofing yang Kita pertama tunggu kita hingga menggunakan plastik. Adonan mengembang. Tujuan dari covering menggunakan plastik agar permukaan dari adonan tidak skinny. Selain menggunakan plastik, kita juga bisa menggunakan wet towel atau lap yang diberi air sedikit. Kalau kita biasanya menggunakan apa? Proses pengembangan yang pertama ini kita namakan bowl fermentation. Nama wrapping. Setelah proses bowl fermentation selesai, Nama kita apa? lakukan proses knocking back Nah, ini dibuat gasnya. untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Setelah itu kita timbang seberat 50 gram. Kemudian itu adonannya Lalu kita bulatkan seperti ini. 50 gram. Caranya rounding seperti itu. Proses pembulatan ini dinamakan first molding. Kita bulatkan hingga semua adonan habis. Kemudian kita res yang kedua yang dinamakan intermediate proof. Kemudian sambil kita cover menggunakan plastik. Kalau kita karena sudah Setelah ada mengembang roofing, seperti ini, kita pakai bentuk roofing, kembali. nggak perlu pakai plastik lagi ya. Caranya Nah, kita berikan terlebih dahulu. Kemudian kita bentuk kembali. Seperti ini. Lalu kita simpan di atas si pan.
Kemudian kita fermentasi yang ketiga atau yang dinamakan final proof. Iya, final. Setelah mengembang, kita brush menggunakan egg wash. Setelah selesai kita egg wash, kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang dengan suhu 200 derajat sampai permukaannya golden brown. Setelah roti berwarna kecoklatan, kita keluarkan dari oven. Kita tunggu hingga roti menjadi agak dingin dan roti siap untuk disajikan. Gimana? Sudah? Ada yang ditanyakan? Coba Aisyah, ayo. Bahan apa saja yang dicampurkan pada video tadi Aisyah? Bahan-bahan kering ada apa aja ya? Oh. Terus? Gula, yeast, susu bubuk, dicampur sampai rata. Kira-kira benar gak ini hilang? Benar. Jana, benar yang dikatakan Aisyah? Benar Bu. Benar ya. Terus sekarang saya mau tanya Azrul, berdasarkan video tadi, setelah bahan kering, kira-kira apa yang dilakukan? Dimasukkan ada air dan telur Bu. Air dan telur. Air. Salah Bu. Apa salah? Ada apa Jana? Butter, oil, dan garam. Butter, oil, garam. dan Garam. garam. Ayo yang lain gimana? Bener nggak? Bener ya? Pokoknya garam dimasukkan di Terakhir. karena garam dapat membunuh Yeast. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok 2, 4, dan 5 akan ibu tampilkan video yang kedua. Ya, silakan diperhatikan. Nanti akan saya beri pertanyaan juga. Makanya, aduh, yang ngantuk ini, Dimas. Ya. Oke, video yang selanjutnya.
semuanya ngomong. Apa pinggan? Tepung. Bukan gula halus. Enggak. Ya. Penasaran? Ingin bikin? Oke, minggu depan kita bikin. Nah, ini kalau nanti kita praktek, jangan pakai pisau. Kita pakai apa? Silet ya. Cutter, kita pakai cutter. Kalau pakai pisau ini kurang tajam. Kalau pakai cutter bisa langsung shred, gitu aja udah jadi. Ada yang lupa di video ini belum diapakan? Disemprot air garam. Disemprot air garam. Nggak bosan ya emang kayak gitu. Kita harus menggunakan suhunya tinggi, 220 sampai 250 derajat Celcius. Nanti kalau kalian kakak, ini bisa dibikin roti bangkai gitu besar. Ini kan rotinya nggak terlalu, kita pakainya cuma dasar kan. Ada tepung terigu, yeast, air, sama mentega itu aja kan. Nanti kalian bikin yang besar-besar, ditaruh di meja displaynya apa? Waktu kakak juga bagus. Oke, selanjutnya ada yang ngasih pertanyaan atau ibu lagi yang bertanya ini? Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Hasti mana Hasti? Ibu dari tadi diam. Aku pengen bertanya sama Hasti. Ayo, bahan-bahan yang digunakan apa aja Hasti? Ada tepung terigu, mentega, terus ragi, gula pasir, air es sama garam. Sama garam. Nggak ada telur? Nggak ada. Ya, benar ya yang dikasih tahu Hasti. Kurang blend improver, Bu. Nah, kurang bread improver siapa? Elina ya? Benar, kurang bread improver. Terus Desti, mana Desti? Yang ditaburkan tadi apa Des? Desti bingung. Apa kira-kira yang dibuat taburan tadi? Terigu. Pasti nggak fokus ini ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan dari Bu Pur yang bisa langsung angkat tangan ya. Apa perbedaan soft roll dan hard roll? Angkat tangan. Ya, Potin, gimana Potin? Soft roll roti yang susunannya itu lembut. Ya, Kalau hard roll itu susunannya yang keras. keras. Oke. Nah, setelah kalian melihat PowerPoint dan juga video yang sudah Ibu tampilkan, sekarang kalian akan Ibu bentuk satu kelas ini menjadi 5 kelompok, ya. Nanti untuk kelompok 1 dan 3 silahkan menganalisis perbedaan soft roll dan hard roll. Ya, kelompok 1 dan 3. Terus untuk kelompok 2, 4 dan 5 silahkan menganalisis karakteristik soft roll dan hard roll. Nanti kalian silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Habis itu setelah diskusi kalian boleh mencari materi dari modul yang sudah Ibu berikan, mencari dari internet boleh, atau mencari dari buku paket yang sudah ada di sekolah juga boleh. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Nanti dibuat menjadi PowerPoint. Kalau PowerPointnya sudah jadi, kelompok pertama presentasi ke depan, semuanya maju ke depan untuk presentasi. Ketika kelompok
presentasi, kelompok yang lain mengamati dan juga nanti memberikan pertanyaan atau menanggapi. Selanjutnya sampai kelompok terakhir. Ya, siap? Siap. Untuk nama kelompoknya itu saja yang membagi. Saya bagi dulu untuk kelompoknya, satu kelas menjadi 5 kelompok. Dengerin dan dicatat. Untuk kelompok 1 ada Jana, terus habis itu Ila, terus Linda Ayu sama David. Kelompok kedua ada Kotim, ada Elok, ada Pinkan, Dimas dan Fahmi. Untuk kelompok 3 Diva, Desti, Asti, dan Azrul. Kelompok 4 Meme, Elina Restu, Elsa, dan Belmadia. Kelompok 5 Ayu Adi, Dwi Astuti, Dito, Fitri, sama Angga Rifa. Ya, silakan bergabung bersama kelompoknya dan berdiskusi selama kurang lebih 15 menit. Ayo. paham boleh ditanyakan. Ya, Bu. Ini materi yang sudah dibaca belum kemarin? Belum. Sudah. Oh.
Kalau kita lihat gimana Bu? Kalau kita lihat. Yang tadi kita lihat gimana? Kita lihat ini, saya Bu, manfaatnya jika tepung itu apa? agar gini, kalau dikasih tepung itu ya, friend bread itu harusnya rotinya itu keras, cuma dalamnya itu ya, jadi harus dikasih tepung, disayat, habis itu disemprot sama kalau ini sebenarnya ini roti sehat ya, karena ini nggak ada tambahan gula. Ini benar-benar rotinya itu rasanya cuma fresh, kalau nggak butuh asin gitu aja. Makanya ini biasanya dipotong, dibikin apa? Bread kan kalau di hotel. Dulu ada yang magang terus di pastry baby pernah bikin? Iya. Pernah. Siapa? Tangan juga. Oh enggak. Elok Diva bikin kayak gini. Tapi kalau di hotel biasanya langsung bikin banyak, terus habis itu disimpan ya. Iya. Ayo waktunya kurang sebentar. Kurang 8 menit lagi. Bisa. Buat sarapan. Bisa aja. Buat diet boleh Bu? Oh, ya ini memang roti untuk diet. Kalau mau diet, Diva. Beda bisa. Ya, boleh. Berarti tanpa proofing. Apa? Tanpa proofing. Tanpa di proofing. Kalau bikin roti kita tanpa proofing itu sebenarnya bisa, yaitu dengan cara kita tutup pakai lap bersih yang kita kasih air, itu bisa. Atau kalau nggak gitu kita pakai plastik. Kalau biasanya kita di lab, kalau belum masuk yang di intermediate proofing, kita tutup pakai apa ini? Pepin bisa, sama itu loh, bol besar. Tapi kalau nggak di proofing itu biasanya kalau suhunya kayak sekarang ini musim hujan, dingin kayak gini ya, ngembangnya agak lama. Kecuali kalau panas, waktu musim panas itu suhunya panas ya cepat mengembang. Cuma kalau lebih stabilnya ya kita harus menggunakan proofing. Ayo 5 menit lagi. Sudah siap ya presentasi ya? Yo kelompoknya tadi kayaknya belum ya? Udah ada belum? Siap ya? PowerPoint-nya udah jadi? Iya. Sekarang kelompoknya Diva, saya lihat PowerPoint-nya udah jadi? Udah. Kelompok 5 ya ini ya? Ya. Oke, sekarang kelompok 1. Silakan semuanya maju ke depan. Ya, nggak apa-apa lagi aja. Perbedaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan yaitu perbedaan soft roll dan hard roll. Ini sebentar Mbak, ini dilebarkan aja ya. Ya. Presentasinya nggak usah terlalu cepet-cepet, pelan-pelan. Yang biar nanti temennya itu memperhatikan, biar bisa bikin pertanyaan juga. Ya, kelompok yang lain harus memberikan pertanyaan nanti. Ya, Bu. Ya. Ya. Yuk, yang pertama. Ya, Edin.
bagels, dan shortbread. Lanjut. Untuk lebih jelasnya, roti adonan hard roll yaitu roti Wiener. Roti Wiener mempunyai ciri khas yaitu butiran lebih terbuka dan berlubang-lubang. Lemaknya dan susunannya kasar. Roti Wiener dibentuk dalam berbagai corak, terutama bentuk runcing yang paling terkenal dan biasanya sebelum dimasukkan ke dalam oven, roti ditaburi wijen terlebih dahulu. Yang kedua ada roti baguette. Baguette dikembangkan di Paris pada tahun 1930-an dan muncul karena kombinasi beberapa faktor. Roti baguette menjadi semakin populer dan menjadi identik, sehingga baguette diyakini pada waktu itu dengan kualitas dan keunggulan. Para tukang roti baru menyatakan bahwa ragi yang telah dikembangkan berarti roti itu dapat dieksperimen dengan cara-cara lain, yaitu dengan menambahkan ragi ke tepung dan diuleni dengan mesin dan dioven yang mengakibatkan peningkatan yang substansial dalam teknik pembakaran. Terus yang kedua, Stop, Mbak. Gantian itu yang cowok suruh membaca, Mbak. Ayo sini, David. Sini lah, ke sini. Dibaca kamu. Iya, ayo. Yang di sini yang dibaca. Sama nggak? Sama Bu. Sama. Pengertian softball. Yang banter, si banter. Kurang banter. Pengertian softball. Pengertian softball adalah roti yang memiliki susunan lemah yang sangat lembut. Jenis roti ini biasanya mempunyai kerak tipis, halus. Contohnya Swiss bread, Swiss bread. Terus. wheat bread, Terus. sandwich dan burger bread. Saya mau tanya, David pernah makan sandwich apa belum? Belum pernah makan sandwich, dia kan udah magang 6 bulan ya? Iya. Gak pernah makan sandwich. Lupa ya Allah. Terus saya lanjut gantian. Wes deket gitu aja. untuk lebih jelasnya contoh adonan roti soft roll yaitu 1. Pizza. Pizza berasal dari negara Italia yang kemudian diperkenalkan oleh para imigran Italia di Eropa dan Amerika Utara. Pada awalnya pizza sebenarnya adalah adonan terigu yang dibentuk bulat datar, diberi olesan saus tomat, ditaburi keju, bumbu masak, lalu dipanggang. Lalu lambat laun orang Italia tersebut membuat aneka macam varian pizza dengan taburan yang beraneka ragam seperti jamur, sosis, ikan, paprika, dan sebagainya. Adonan kulit pizza ada bermacam-macam, ada yang tebal lembut dan yang tebal dan renyah. Ada juga yang tipis garis. Anda bisa memilih jenis adonan pizza sesuai keinginan Anda. Demikian pula halnya dengan topping taburannya. Hotdog, suatu jenis sosis yang dimasak atau diasapi dan memiliki tekstur yang lebih halus serta rasa yang lebih lembut dan basah daripada kebanyakan sosis. Hotdog sering dinamakan dengan tangan Bigfoot, terutama di Amerika Serikat, dan biasanya dimakan bersama roti lunak pun yang berbentuk sama dengan sosis, kadang disertai bumbu dan topping. Sandwich yang terbentuk dari kombinasi ini disebut juga dengan istilah hotdog. Sekian presentasi dari kami. Untuk teman-teman yang kurang paham bisa ditanyakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, ayo Ella bertanya. Saya Ella dari kelompok 2 akan bertanya hasil penjelasan dari kelompok 1. Tolong dijelaskan lagi tahap pembuatan puding roll. Tahap-tahapnya meliputi mixing, fermentasi, rounding, setting atau pembentukan dan pemanggangan. Gimana? Belum puas? Masih ada yang kurang ya kayaknya ya? Ini saya tampilkan
lagi untuk proses pembuatan soft roll dan hard roll. Nah, tampilkan. Yang lain boleh mencatat loh ya. Ya, Bu. Nah, ada yang pertama seleksi bahan, ya kan? Ya. Nah, ini silakan dicatat dulu. Karena minggu depan kita akan praktek, jadi kalian harus tahu tahap-tahapannya. Yang pertama seleksi bahan. Udah. Terus kedua penimbangan. Yang kedua penimbangan. Ketiga mixing. Keempat fermentasi. Kelima the finding. Terus rounding. Intermediate proofing. Selanjutnya setting. Azrul kamu tulis apa enggak Azrul? Hah? Kamu gak nulis ini diambil nih pulpennya yang gini. Sini ini. Sudah sampai setting ini. Bukan, ikutin. Selanjutnya habis setting, planning. Ya. Enggak ini tulisannya ya. Nah. Terus tahu nggak planning itu apa? Nggak tahu ya. Planning itu adalah proses meletakkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Ya. Kalau kemarin di roti tawar enggak ya? Karena roti tawar langsung di loyangnya itu diolesin, terus rotinya dimasukkan. Ya. Ya. Selanjutnya final proofing. Apa pengertiannya final proofing? Yaitu adonan sebelum dimasukkan ke dalam oven. Setelah itu baking. Baking apa loh? Pengembang Bu. Baking paper tuh Bu. Baking loh. Pemandangan loh. Terus habis itu panning. Pendinginan ya. Terus habis itu Pengemasan. pengemasan ya.
ini dari resepnya Dinerol tadi kan belum disampaikan, Mbak. Ini coba dibacakan resep yang sudah standar yang Ibu berikan. Silakan dibaca. Minggu depan untuk kelompok 1 kalian bikin Dinerol. Nah, dibacakan aja dulu ini. Ada apa aja untuk membuat Dinerol? Resep soft roll atau dinerol. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi 1 kilogram, 1 kilogram, 2 instan yeast 220 gram, air es 400 gram, garam 20 gram, gula 45 gram, susu bubuk 20 gram, bread improver 5 gram, telur ayam 200 gram, mentega putih 100 gram, susu cair 100 gram, vanili 1 gram, wijen secukupnya. Ini cara membuat. Aduk semua bahan sampai kalis. Yang kedua, biarkan adonan difermentasi selama 2 jam. Yang ketiga, adonan dibagi dengan berat timbang 30 gram, lalu dibulatkan seperti bola. Yang keempat, fermentasi lagi selama 10 menit. Yang kelima, buang gasnya lalu bentuk dinerol. Yang keenam, susun di loyang yang sudah dipulas margarin. Bagian atas roti dipulas kuning telur yang dicampur dengan susu cair, kemudian taburi dengan wijen. Yang ketujuh, fermentasi kembali dalam ruang tertutup atau proofing selama 45-60 menit. Yang kedelapan, bakar di oven selama 10-13 menit pada suhu 195 derajat Celcius. Mau 1000. Sudah, ya. Untuk yang di kelompok 1, ayo kira-kira ada yang ditanyakan lagi. Satu kali lagi. Sudah, cukup dengan presentasi kelompok 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 mana kelompok 2 angkat tangan? Oke, untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinka mewakili kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi terkait karakteristik soft roll dan hard roll. Nah, David jangan diam-diam kamu. Ayo. Hah? Serius, ini kamu nanti apa nggak memberikan pertanyaan pada kelompok 2? Yo, sudah siap kelompok 2? Sudah. Nah, lanjut. Karakteristik soft roll dan hard roll. 1. Hard roll. Karakteristik bagian luar warna kulit kecoklatan, renyah, warna kulit roti merata, bentuk simetris dan bersih. Karakteristik bagian dalam remahnya sedikit kasar dan seragam. Berpori-pori besar, warna remah terang, rasanya lebih pahit dari soft roll. 2. Bangket. Biasanya dibuat dari garlic bread untuk pendamping sup. 3. Soft roll. Karakteristik bagian luar diantaranya volume besar, warna kulit kuning kecoklatan, warna kulit roti merata, bentuk simetris, bersih, dan kulitnya lembut. Sedangkan karakteristik bagian dalam, teksturnya lembut dan elastis, remahnya halus dan
kemudian ditata di atas loyang dan dipanggang. Bagaimana nih Lastu? Sudah paham? Ayo, tapi tadi Mikir dulu. makanya diperhatikan kalau temennya lagi presentasi ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan lagi? Bu, saya mau tanya, jika kita itu tidak sempat buat baget, itu kalau buat roti tawar, buat garing, buat itu bisa enggak? Bisa. Ya. Sama aja loh. Sama aja. Tapi nanti kita kayak kegiatan potongannya. Kira-kira gimana caranya, Mbak? Dan kalau dari roti tawar, kalau bikin garlic bread. Sampingnya roti tawar kan ada kayak coklat-coklat gitu, Bu. Iya. Dipotong, dibuang, lalu diolesin dengan garlic sama butter. Garlic sama butter, terus habis itu Dipanggang. panggang. Sama ya, sama dari roti apa French bread juga gitu juga. Sama. Yuk, ada lagi. Dari kelompok 5 belum bertanya, yuk bertanya. Atau kita tampilkan lagi video yang karakter apa French bread biar semuanya juga bertanya ya. Ya Bu. Di. Pembuatan French bread. Karena nanti kelompok 2 ini nanti bikinnya French bread.
semprotan air garam itu buat apa sih? Nah, gunanya disemprot dengan air garam. Biar tekstur luarnya keras, tekstur dalamnya lembut. Tekstur luarnya keras, tekstur dalamnya lembut. Ada lagi? Untuk pembuatan handbag, bahan-bahannya apa saja serta ukurannya? Yang dari video tadi ya, Aisyah? Iya. Ayo, yang dari video tadi bahan-bahannya apa? Nah, Bahan yang diperlukan: 1 tepung terigu 500 gram, 2 bread pulver 2 gram, 3 ragi instan 10 gram, 4 gula pasir 75 gram, 5 mentega 10 gram, 6 garam 7 gram, dan 7 air es 275 ml. nah, yo. Tadi Habib mau bertanya, gimana? Kenapa mentega sama garamnya ditaruh di akhir makanan? Kenapa mentega dan garam itu dimasukkan di akhir pembuatan roti? Karena garam kan bisa membunuh wakis. Saya Bu, itu kan pakai air es, kenapa nggak pakai air biasa aja? Alasannya apa? Supaya bisa mengembang. Yeastnya bisa mengembang, lebih sempurna mengembangnya. Karena kalau tidak menggunakan air es itu takutnya nanti adonannya panas dan yeastnya tidak berkembang dengan nah, ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Dinda mau tanya? Dinda mau tanya? Oh, Dinda mau tanya. Kan tadi katanya roti tawar itu bisa buat bread ya. Kan dari bread itu biasanya kan kering ya, kenyal itu untuk membuat bread suhu yang digunakan untuk roti itu berapa derajat? 125 sampai 150. 125 sampai 125 derajat 125 sampai 100 dan sampai 150. Kalau kita mau buat apa? Garlic bread itu memang setelah kita olesi dengan butter dan juga apa? Ditambahkan apa tadi? Butternya sama sedikit. Itu setelah diolesi kita taruh di loyang. Itu memang kita harus pokoknya pakai suhu yang tidak terlalu tinggi. Karena nanti yang diinginkan dari garlic bread itu crunchy ya. Renyah tapi tidak gosong. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita tambah satu kelompok lagi ya, yang presentasi kelompoknya Meme, yaitu kelompok 3 perbedaan soft roll dan hard roll. Silakan untuk kelompok 3 maju. Sekian dari Sekian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ya. Oke, sebentar ini saya bukakan dulu PowerPoint-nya kelompok 3.
memiliki adonan yang sama dengan baguette dengan tekstur keras berbentuk bulat, lebih kecil dari roti burger. Memiliki rasa yang asin. Biasa disajikan sebagai sarapan pagi atau sebagai peneman sup. Termasuk dalam plain bread karena merupakan jenis roti paling sederhana atau bisa disebut dasar roti. Contoh French bread, wholemeal bread, bagels, dan shortbread. Yang lain memperhatikan ya dan nanti memberikan pertanyaan. Yang ketiga, baguette. Baguette dikembangkan di Paris pada tahun 1930-an dan muncul karena kombinasi beberapa faktor. Roti baguette menjadi semakin populer dan menjadi identik, sehingga baguette diyakini pada waktu itu dengan kualitas dan keunggulan. Para tukang roti baru menyatakan bahwa ragi yang telah dikembangkan berarti roti itu dapat dieksperimen dengan cara-cara lain, yaitu dengan menambahkan ragi ke tepung dan diuleni dengan mesin dan di oven yang mengakibatkan peningkatan yang bersubstansial dalam teknik pembakaran. Lanjut, nanti silahkan dilanjutkan sendiri ya Pak. Di klik tombol ini ya. Iya lanjutkan. Pengertian soft roll. Soft roll adalah roti yang memiliki susunan lemah yang sangat lembut. Jenis roti ini biasanya memiliki kerak tipis dan halus. Contohnya egg twist bread, fried bread, sandwich, dan bun hamburger. Ayo selanjutnya diklik lagi Mbak. Ya. Yang bawah. Iya. Nah. Ini terakhir. Sabar udah kan? Udah. Nah ini yang terakhir. Hotdog suatu jenis sosis yang dimasak atau diasapi dan memiliki tekstur yang lebih halus serta rasa yang lebih lembut dan basah daripada kebanyakan sosis. Hotdog sering dimakan dengan tangan, finger food, terutama di Amerika Serikat, dan biasanya dimakan bersama roti lunak atau bun yang berbentuk sama dengan sosis, kadang disertai bumbu dan topping. Sandwich yang terbentuk dari kombinasi ini disebut juga dengan istilah hotdog. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, ada mau bertanya? Isian hotdog apa saja? Isiannya hotdog ada apa aja? Ada gravy, sosis, timun, mayones, saus. Saya mau tanya, kan kalau pizza dari Italia itu kan kayak apa itu toppingnya itu kayak sosis, jamur. Kalau di Indonesia bisa nggak diganti dengan topping-topping asli Indonesia kayak rendang mungkin? Bisa. Nah, kalau yang di Indonesia ya, misalnya pizza rendang itu masuk di nanti kita materi fusion pastry bakery. Di fusion pastry bakery itu kita bisa bikin pizza rendang, terus pizza rawon, pizza apalagi ya? Sate itu bisa? Ya, bisa sate. Jadi untuk adonan fusion itu kan penggabungan dua negara nanti. Itu bisa kita bikin adonan apa? Bentuknya pizza itu sama, yang penting nanti atasannya itu berbeda. Ayo ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena waktu kita kurang 5 menit, saya akan membutuhkan 2 pertanyaan dari semua materi yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita pelajari.
Voucher. Iya, jalan-jalan. Pokoknya akan ada hadiah buat kalian ya. Ya, Bu. Oke, pertanyaannya yang pertama. Dalam pembuatan adonan produk bakery terdapat beberapa bahan dasar yang digunakan. Di bawah ini ada beberapa bahan untuk membuat produk bakery. Yang pertama ada tepung terigu, yang kedua air, yang ketiga susu, yang keempat telur, yang kelima shortening, dan yang keenam yeast. Sebutkan bahan dasar untuk membuat produk adonan bakery. Saya Bu. Jana apa? Yang pertama Ya. itu tepung. Hmm. Terus yang kedua telur. Ya. Yang ketiga yeast. Yeast. Benar apa enggak ini? Benar. Benar. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Yang belakang memperhatikan. Hadiahnya ini mirip. Yang kedua, setelah kita ketahui dengan seksama bahwa adonan roti dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ada soft roll, hard roll, dan juga denis pastry. Di bawah ini ada karakteristik adonan roti. Yang pertama, memiliki susunan remah yang keras. Yang kedua, memiliki susunan remah yang lembut. Yang ketiga, memiliki rasa gurih. Yang keempat, memiliki aroma yang tajam. Dan yang kelima, memiliki aroma ragi. Dari pernyataan di atas tadi yang Ibu sebutkan, yang termasuk karakteristik soft roll adalah nomor 2 dan 3, yaitu memiliki dan oke, berarti Jana dan Darima nanti dapat voucher pulsa. Senang dapat voucher pulsa ya? Senang Bu. Kalian lebih senang pakai data daripada jajan? Iya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari materi soft roll dan juga hard roll. Tadi sudah Ibu berikan resep antara dinner roll dan juga hard roll. Dinner roll dan french bread. Kalau soft roll contohnya dinner roll. Kalau hard roll contohnya french bread. Nah, minggu depan kita akan mempraktekkan 2 kali tersebut ya. Yang dinner roll kelompok berapa aja minggu depan? 1 dan 3 minggu depan membuat dinner roll. Terus yang kelompok 2, 4 dan 5 membuat french bread. Nah, kalian nanti di rumah ini materinya akan saya kirim lewat grup WA. Nanti resepnya ditulis di rumah, semuanya menulis, meskipun nanti kita waktu praktek itu per kelompok, kalian tetap nulis masing-masing di buku besar. Mana buku besar? Coba lihat. Nah, ini buku perencanaan prakteknya ditulis di sini, semuanya menulis. Kalau tidak menulis, tidak Ibu nilai ketika praktek, ya. Ya. Kemarin. Oke, ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Sudah, Bu. Oh ya, pasti mau tanya gimana? Berarti untuk kelompok 1 dan 3 membuat resep dinner roll. Terus kelompok 2, 4 sama 5 membuat resep french bread. Ya, jangan keliru ya. Ya, Bu. Oke, karena waktu kita sudah habis, untuk kesimpulan pelajaran pada hari ini
menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar tentang pengertian soft-roll dan hard-roll, juga karakteristik dan perbedaan soft-roll dan hard-roll. Pada pertemuan ini kita mempelajari mulai dari pengertian, alat dan bahan yang digunakan, terus habis itu perbedaan dan juga karakteristik soft-roll dan hard-roll, cara pembuatan juga kita sudah perlihatkan dari video yang sudah kalian tonton. Nah, minggu depan kita sudah ke praktik pembuatan produk soft-roll dan hard-roll. Nah, menurut Ibu pertemuan pada hari ini sudah cukup. Nanti sebelum istirahat semuanya dibersihkan, kalau ada yang kotor juga dibersihkan, terus nanti silakan untuk istirahat. Tapi sebelumnya sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dibimbing untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat terserap maksimal dan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai.